to get to you, to get to you. Your fingertips when I'm weak, traces take you to places. Selamat sore adik-adik. Kabarnya baik semua ini? Oke, apa kabar adik-adik semuanya? Bisa? Kita sekali lagi bertepuk tangan. Bisa ya? Apa kabar adik-adik semuanya? Nah, hari ini kita bakalan belajar animasi. Nah, animasi itu singkat, terus dekat kita kan. Sekolah, mau makan, mandi, semuanya perlu air. Air bersih. Kalau air tidak mandi, gimana yang terjadi? Mau nggak mandi kalau airnya jorok? Enggak kan? Nah, air bersih itu gimana? Gimana sih Kak air bersih itu datang sifatnya? Kak air bersih itu cuma yang bisa kita minum lah Kak, yang kita gunakan mandi. Nah, sebenarnya air bersih itu nggak sesimpel itu. Nah, itu akan dijelasin sama Bang. Siapa tadi namanya? Bang Kakak. Udah ada yang tahu belum apa itu air bersih? Kita udah tahu. Yuk, siapa yang berani? Yuk, kasih tepuk tangannya. Iya. Terima kasih untuk Rafa. Air yang layak atau yang bersih yang bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti adik-adik untuk minum, masak, cuci, dan merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan saat proses hidup. Dan semua makhluk hidup juga hidup butuh yang namanya air. Sarah, kakak mau nanya, nanti waktu kita adik-adik nih mau ke sekolah, apa sih kegiatan yang kena sama air? Contohnya apa nih Pak? Tadi Oke, ada Patan nih. Mantan tarik belakang. Cuci tangan, mandi, minum, itu aja. Nah, pintar. Sanitasi itu semua yang ada lakukan untuk bersih-bersih, menjaga kebersihan, itu disebut sanitasi. Jadi ada nyapu, ngepel, piring, itu juga termasuk namanya sanitasi. Nah, sanitasi itu kita perlukan supaya kita bisa sehat, supaya juga kita tidak sakit. Sanitasi itu dia ada terbagi-bagi, yang terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama itu sanitasi air. Sanitasi air itu ya kita menjaga sistem penjagaan untuk kebersihan air. Seperti kita air untuk mandi, air untuk masak, air untuk cuci piring. Yang kedua itu sanitasi pengolahan sampah. Sanitasi pengolahan sampah itu seperti kita memisahkan sampah. Di sekolah kan sudah ada disediakan tong sampah anorganik dan organik. Jadi kita harus bisa memisahkan itu. Dan yang ketiga itu sanitasi makanan. Sanitasi makanan ada cara penyimpanan kita simpan di tempat yang bersih supaya tidak adanya bakteri di makanan yang kita untuk makan nanti. Dari tangan. Jadi Betis. Yang mana ayo? Cuci mata. Salah.
Ada yang tahu nggak ini alat apa? Ayo, siapa yang Dari air. Siapa tahu apa aja isi alatnya? Angkat tangan. Ada yang mau Angkat tangan dulu. Ada apa aja isi alatnya? Kapas, arang, besar, ini batu, terus tisu sama kapas lagi. Oke, benar. Pertama, kapas itu untuk menyaring partikel-partikel yang besar dari atas. Yang pertama kali pas kita tuang di air kotornya. Guna kapasnya untuk menyaring juga. Guna arangnya untuk menghilangkan warna dan bau dari si air. Nah, guna sponsnya untuk selanjutnya itu untuk menyaring arang-arangnya supaya arangnya nggak turun. Nah, selanjutnya kerikilnya untuk menyaring kembali. Nah, yang Oke. Beda kan? Sama yang tadi. Kesimpulan dari hasil kegiatan kelompok 2 air bersih dan sanitasi layak yang berjudul Edukasi tentang pentingnya air bersih dan sanitasi layak dalam kehidupan sehari-hari di Yayasan Pendidikan Islam Al-Muttaqin Medan. Kami melakukan edukasi ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman para anak-anak di Yayasan Islam Al-Muttaqin tentang pentingnya air bersih dan sanitasi layak. Dan kami juga ingin mengajarkan cara kerja alat sederhana filtrasi air yang kemudian bisa dijadikan alternatif dalam menghasilkan air bersih. Dilihat dari nilai kehidupan bangsa Indonesia, tindakan gotong royong dalam upaya menghasilkan air bersih dan sanitasi yang layak dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dalam Pancasila poin kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana dalam poin kelima ini diharapkan meningkatkan pemahaman para anak-anak tentang pentingnya air bersih dan sanitasi layak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Pesan yang kami dapatkan dari kegiatan proyek air bersih dan sanitasi layak ini bisa dilihat dari pengamalan butir-butir Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengamalan butir-butir Pancasila. Sila 1 butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana kami pikir kita manusia haruslah menghargai visi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita dengan salah satu caranya yaitu mengkonsumsi air bersih. Itu juga berarti menyayangi diri sendiri sehingga kita bisa terhindar dari penyakit. Di
bisa terhindar dari penyakit, dan itu juga bisa kita lihat pada semboyan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Lalu yang kedua, sila kedua, butir kedua, mengikuti persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dengan kita menjaga air bersih dan sanitasi yang layak, kita juga akan menghargai hak orang lain akan air bersih. Ketiga, sila kedua, butir ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dengan menjaga dan melestarikan air bersih serta menjaga kelayakan sanitasi, kita juga sudah mencintai sesama kita, sesama manusia secara tidak langsung. Karena air juga tidak hanya dikonsumsi oleh diri kita sendiri, melainkan dikonsumsi oleh semua orang. Yang keempat, sila kedua, butir keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan melakukan proyek ini, kami sudah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, rasa cinta, dan rasa kasih sayang kita kepada sesama manusia. Yang kelima, sila kedua, butir ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dengan kegiatan kemanusiaan ini terlaksanakan proyek kami yang sudah melakukan kegiatan kemanusiaan meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Yang keenam, sila ketiga, butir ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Di sini kami mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa karena kita sendiri juga tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim di mana perairannya lebih banyak dan lebih luas daripada daratan. Sehingga meskipun menjaga air yang kita lakukan adalah hal kecil, itu bisa memberikan dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketujuh, sila keempat, butir pertama. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini artinya bahwa semua penduduk negara ini mempunyai hak akan air bersih dan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan air demi kepentingan bersama. Yang kedelapan, sila kelima, butir pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan kita sama-sama menjaga air bersih dan sama-sama sudah mengembangkan perbuatan budi yang luhur dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, sehingga hal-hal yang kecil ini juga akan berdampak besar. Kesembilan, sila kelima, butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut kelompok kami, kita harus menjaga keseimbangan antara hak kita akan air bersih. Namun, kita juga tidak bisa semena-mena harus mengingat kewajiban kita akan melestarikan air bersih itu. Yang ke-10, sila kelima, butir ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dengan diadakannya proyek ini, kami sudah melakukan kegiatan yang dapat memberi keadilan dan kebutuhan air bagi masyarakat. Sekian dari hasil kesimpulan yang kami sampaikan. Terima kasih. Air bersih dan sanitasi layak. Tepuk tangannya dong.